Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Kalakani Jataka. Ia adalah seorang sahabat, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang sahabat dari Anathapindika. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, mereka berdua merupakan teman sepermainan dan pergi ke sekolah yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, sahabatnya yang bernama Kutukan, Kalakani itu tenggelam dalam kesulitan besar dan tidak mampu mencari nafkah hidup bagaimanapun ia berusaha. Di kota Sawati, hidup seorang saudagar besar bernama Anathapindika yang terkenal karena kemurahan hatinya. Sejak kecil, ia memiliki seorang sahabat bernama Kalakani. Namun, nasib sahabatnya tidak semujur dirinya. Meski rajin berusaha, Kalakani selalu berada dalam kesulitan dan gagal mencari nafkah. Suatu hari, karena benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup, ia datang kepada sahabat lamanya dan memohon pekerjaan. Anathapindika yang lembut hati langsung menerimanya dan mempercayakan seluruh urusan rumah dan dagangannya kepadanya. Sejak hari itu, Kalakani menjadi penjaga rumah sekaligus tangan kanan Anathapindika. Namun, karena namanya berarti pertanda buruk, semua orang yang datang ke rumah itu sering terdengar memanggilnya dengan kalimat yang menakutkan bagi telinga orang-orang zaman itu. Berdirilah Kutukan, atau duduklah Kutukan. Teman-teman Anathapindika pun mulai merasa tidak nyaman. Mereka khawatir nama buruk itu akan membawa nasib buruk bagi rumah besar sang saudagar. Beberapa sahabatnya kemudian mendekatinya dan berkata bahwa seseorang dengan nama semengerikan itu tidak pantas berada dalam rumah orang kaya. Mereka memperingatkan bahwa kata-kata seperti itu akan membawa kesialan dan bisa mengundang bahaya. Namun, Anathapindika hanya tersenyum mendengar pendapat mereka. Ia berkata bahwa nama hanyalah nama dan tidak menentukan kualitas batin seseorang. Sahabat lamanya itu adalah orang baik, dan ia tidak akan meninggalkannya hanya karena bunyi sebuah kata. Waktu berlalu, hingga suatu hari, Anathapindika harus pergi ke desa yang dikepalainya untuk urusan resmi. Rumah besar itu, ia serahkan sepenuhnya pada Kalakani. Para perampok mendengar kabar bahwa sang saudagar kaya sedang pergi, dan rumahnya pasti kosong. Malam itu, mereka mengepung rumah dengan senjata lengkap, siap menjarah seluruh harta benda. Tetapi Kalakani yang punya firasat buruk memutuskan tidak tidur malam itu. Ketika mendengar suara langkah yang mencurigakan dari luar, ia segera sadar bahwa para perampok sedang bersiap menyerbu. Tanpa ragu, ia berlari ke sudut-sudut rumah dan membuat suara gaduh, seolah membangunkan puluhan pelayan. Meniup kulit kerang, memukul gendang, dan berteriak memanggil, seakan rumah itu penuh penjaga. Para perampok terkejut mendengar suara itu. Mereka yakin rumah itu sedang dijaga dengan ketat, dan majikannya mungkin belum pergi. Ketakutan bahwa penjaga dan prajurit akan menyerbu keluar, mereka membuang batu, pentungan, dan senjata lainnya, lalu melarikan diri dengan panik, meninggalkan barang-barang mereka berserakan di tanah. Keesokan paginya, rumah itu digemparkan oleh pemandangan senjata-senjata perampok yang berserakan di halaman. Orang-orang memuji kecerdikan Kalakani. Mereka berkata bahwa jika ia tidak terjaga malam itu, seluruh rumah pasti telah habis dijarah. Nama yang dulu mereka takuti kini berubah menjadi simbol keberanian dan kewaspadaan. Ketika Anathapindika pulang, orang-orang segera menceritakan kejadian itu kepadanya. Sang saudagar tersenyum dan berkata, "Inilah orang yang kalian ingin saya usir. Jika saja saya mendengarkan kalian,
pasti saya sudah menjadi pengemis hari ini. Ia menambahkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh nama, tetapi oleh hati dan perbuatannya. Karena terharu oleh kesetiaan sahabat lamanya, Anathapindika menaikkan upah Kalakani dan memuji keberaniannya di depan banyak orang. Ia pun pergi ke Jetawana untuk menceritakan kejadian itu kepada Sang Buddha. Sang guru mendengar cerita itu dengan lembut dan berkata bahwa pada kehidupan lampau, sahabat bernama Kalakani juga pernah menyelamatkan kekayaan sahabatnya dari perampok. Sang guru lalu menceritakan kisah lampau yang sama tentang seorang bendaharawan bijaksana dan sahabat bernama Kalakani yang meskipun memiliki nama buruk, justru menjadi penyelamat di saat genting. Setelah kisah selesai, Sang Buddha menjelaskan bahwa Anathapindika adalah bendaharawan pada masa lampau, dan kutukan pada masa itu adalah Ananda. Solusi yang dapat dipetik dari Kalakani Jataka adalah bahwa dalam hubungan sosial, keputusan harus didasarkan pada penilaian yang rasional, pengalaman nyata dan kualitas batin seseorang, bukan pada prasangka, nama, atau tahayul. Jika seseorang berada di posisi kepemimpinan atau memiliki lingkaran sosial yang luas, sangat penting untuk memilah masukan dengan hati-hati, terutama nasihat yang bersumber dari ketakutan atau keyakinan yang tidak berdasar. Cara mengatasi kondisi seperti yang digambarkan dalam kisah ini adalah dengan mengenali nilai dan kontribusi nyata seseorang. Solusi modernnya adalah menerapkan prinsip objektivitas, mengevaluasi karakter seseorang berdasarkan integritas, kesetiaan, dan tindakan, bukan apa yang tampak di permukaan. Pemimpin atau orang yang berpengaruh juga perlu memiliki keberanian moral untuk mempertahankan orang baik, meski mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Ini membangun komunitas yang saling percaya dan mencegah diskriminasi berbasis citra atau stigma. Jika prinsip ini diterapkan, hubungan sosial menjadi lebih sehat, keputusan menjadi lebih akurat, dan keberuntungan kolektif meningkat. Seperti yang terjadi pada Anathapindika berkat mempertahankan sahabat sejatinya. Pesan moral terpenting dari Kalakani Jataka adalah bahwa seseorang tidak boleh menilai orang lain berdasarkan nama, rumor, stigma, atau pertanda yang dianggap buruk. Nilai sejati seseorang terletak pada karakter, tindakan, dan kesetiaan yang ia tunjukkan. Kisah ini mengajarkan bahwa orang bijaksana tidak terpengaruh oleh tahayul, melainkan melihat langsung pada kualitas batin dan kejujuran seseorang. Bahkan, seseorang yang dipandang sial ketika diberi kesempatan dapat membuktikan diri sebagai orang yang paling dapat diandalkan. Pesan moralnya sangat relevan bagi masyarakat modern yang sering menghakimi orang lain lewat label, stereotip, atau opini populer. Kisah ini memperingatkan kita untuk tidak mengorbankan persahabatan, kebaikan, atau hubungan yang sudah teruji hanya karena pendapat negatif dari orang lain. Setiap manusia memiliki martabat dan kesetiaan yang nyata, jauh lebih berharga daripada pandangan cetek yang hanya bersandar pada bunyi nama atau prasangka yang diwariskan. Ketika seseorang berpegang pada nilai kebenaran dan melihat kedamaian hati manusia, hubungan sejati akan terbentuk, dan buah kebaikan pun kembali kepada dirinya sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Kalakani Jataka adalah bahwa keteguhan hati dalam memegang prinsip, terutama dalam hal kesetiaan dan penilaian yang adil, akan membawa keselamatan dan keuntungan bagi siapapun. Anathapindika menunjukkan bahwa persahabatan sejati tidak bisa digoyahkan oleh omongan negatif ataupun ketakutan irasional. Dengan menolak ikut arus prasangka, ia justru menemukan bahwa sahabatnya adalah penyelamat yang membuat hartanya tetap aman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keputusan yang baik muncul dari kebijaksanaan, bukan dari kepanikan atau pengaruh sosial. Dalam dunia modern di mana reputasi sering dibangun dari persepsi,
Kisah ini menuntun kita untuk tidak terjebak dalam penghakiman dangkal. Kita perlu melihat apa yang sungguh-sungguh dilakukan seseorang, bukan apa yang orang lain katakan tentangnya. Dalam hubungan apapun, pertemanan, keluarga, pekerjaan, kesetiaan yang telah teruji waktu jauh lebih berharga daripada opini sesaat. Kalakani Jataka menegaskan bahwa kualitas batin seseorang dapat mengalahkan stigma apapun, dan bahwa kepercayaan yang diberikan pada orang baik akan selalu kembali dalam bentuk manfaat yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.